Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna a'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukarram yang semua kita muliakan, semua para asatidz yang hadir di kesempatan yang mulia ini, wabil khusus semua jajaran DKM Masjid Al-Fatih, imam besar kita tercinta, kita doakan bersama semoga para asatidz, imam besar kita dan ketua DKM senantiasa diberkahi dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, bisa membimbing kita, memimpin kita kepada jalan ihya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang sekali, beginilah cara Allah memilih menghidupkan hamba-Nya, tidak sembarangan hidup. Di tengah hiruk-pikuk maksiat yang ada di luar sana. Saat weekend banyak orang yang berkelimang memenuhi target-target dunia dalam hidupnya. Ada orang yang hidup satu pekan, dia punya target dunia ketika di hari liburnya. Nanti kalau hari Sabtu, saya akan datang ke mall, saya akan belanja, saya akan nonton, saya akan ini dan itu. Semua itu target dunia. Masya Allah, bagus, itu normal. Tapi kita mulai target dunia, walau dia capai dengan penuh kepuasan,
demi Allah pasti akan ditinggalkan. Karena dunia pasti akan kita tinggalkan. Allah. Tapi sedikit sekali orang yang sadar, yang dalam dirinya memasang target-target akhirat. Sedikit itu. Jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Ada dari antara kita yang ketika kita berjibaku bekerja satu pekan dari hari Senin sampai Jumat, ada dari yang punya target akhirat. Besok kalau saya libur di hari Sabtu, saya akan duduk di majelis Al-Ahad. Saya subuhnya akan berjamaah. Saya akan i'tikaf. Saya akan baca Quran minimal 1 juz. Saya akan sedekah. Saya akan dakwah. Ada yang jarang. Makanya inilah pentingnya kita duduk ngaji, saling mengingatkan. Ayo kita pasang target akhir kita. Makin hidup, makin tua, makin bertambah tahun, harus makin tambah ibadahnya. Subhanallah. Kayak target dunia. Ya, kita target dunia tahun depan saya mesti ganti motor. Tahun depan rumah saya harus saya bangun. Tahun depan saya mesti ganti mobil. Tahun depan saya mesti beli rumah. Target dunia. Ada yang 1 tahun targetnya akhirat. Sunnah saya mesti tambah di awal witir. Witir saya tinggal. Bangun sebelum subuh, sholat berjamaah di masjid, zikir, taklim. Saya akan cari kematian saya supaya nanti saya dalam keadaan husnul khatimah. Sedikit. Nah inilah cerdasnya orang beriman. Kita akan kemas, manage bagaimana target-target akhirat. Allah. Makanya doanya kita sibuk ibadah, bukan sibuk dunia. Masya Allah. Baik ya Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda tercinta Sayyidina wa Maulana Habibina wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita bahas apa nih, Pak? Baik, kita coba membahas menurut kacamata Islam dari apa yang saat ini kita dengar, kita lihat, kita saksikan beberapa tahun belakangan ini. Kita sama tahu, sama maklum dari layar televisi kita, dari handphone kita, dari medsos kita, beberapa tahun belakangan ini negeri kita tercinta Indonesia bertubi-tubi tiada henti dihantam musibah, bala, dan bencana. Bagaimana menurut kacamata Islam? Jangan sampai kita punya statement orang liberal atau orang yang tidak beragama, yang mereka katakan bahwa musibah, bala, dan bencana yang terjadi ini merupakan fenomena alam. Sudah titik begitu saja. Nah, statement ini adalah orang yang tidak ngaji. Mereka lupa bahwa alam ini ada yang menciptakan, ada yang menggerakkan. Allah Rabbus samawati wal ardh. Allah Rabbus samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang mengatur langit dan bumi. Ada yang mengatur apa yang terjadi di alam semesta ini. Bukan semata-mata kemauan alam, tapi kemauan yang menciptakan alam. Dialah Allah Jalla Jalla. Nah, baik. Ada apa? Negeri kita tak kunjung henti. Musim kemarau menjadi musibah, bala, dan bencana. Ketika kemarau terjadi, kebakaran di mana-mana terjadi. Dari mulai kebakaran tengah hutan sampai di tengah kota, sampai
terakhir kemarin kita dengar, masjid pun terjadi kebakaran. Islamic Center Jakarta Timur, ya, masjidnya kebakaran. Subhanallah. Musim hujannya, banjir demi banjir, puluhan bahkan ratusan kecamatan di Indonesia tenggelam oleh banjir, longsor demi longsor, gempa demi gempa. Bahkan yang belakangan ini ramai kita saksikan bahwa terjadi gempa menimpa wilayah saudara kita yang ada di Cianjur. Subhanallah. Di mana lagi? Garut. Di mana lagi? Jember. Di mana lagi? Syakura. Di mana-mana. Gunung Semeru macam gemuntang lagi. Nah, ini mesti menjadi bahan kajian kita. Sedikit sekali ustaz yang tidak berani menyampaikan ini, karena memang pedas. Allah, umat harus dibekali. Ada apa? Gak mungkin ikhwah. Allah huwa Rahman Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, huwa Ghafurur Wadud. Allah Maha Lembut. Gak mungkin Allah timpakan alam di tengah negeri yang mayoritas umat Islam, yang banyak para hadaibnya, banyak para kiainya, banyak majelis zikirnya. Gak mungkin kalau tidak ada sabab-sababnya. Oleh karena itu, di kesempatan yang singkat ini yuk kita kaji. Kemudian apa tindakan kita? Subhanallah. Yang pertama, kita coba angkat kejadian gempa ketika negeri Islam dipimpin oleh seorang khalifah yang menjadi sahabat setia bagi Nabi Muhammad SAW, yang dijamin masuk surga, yang sahabat ini istiqamah menegakkan syariat Islam. Siapa dia? Dia adalah Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Rasulullah wafat, Khalifah dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq wafat, barulah kemudian dipimpin oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Wilayah Islam pada waktu itu sudah bertambah luas ya. Bayangkan, dari mulai benua Afrika sampai bumi Persia, luas. Dan Sayyidina Umar bin Khattab menerapkan hukum Islam secara totalitas. Subhanallah. Tidak ada penjudi, tidak ada tempat perjudian, tidak ada pemabok, tidak ada pencuri. Kalau ada pencuri, dipotong tangannya. Tidak ada perzinahan. Kalau ada yang berzina, ditegakkan hukum syariat Islam. Kalau yang berzina ini masih lajang, yang belum pernah melakukan hubungan intim dalam pernikahan yang sah, maka dia dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 tahun. Kalau yang berzina ini berzina muhsan, orang yang pernah menikah dalam pernikahan yang sah, maka dirajam sampai mati. Hukum Islam ditegakkan, tidak ada maksiat. Cuma sayangnya negeri Islam begitu luas waktu itu, sehingga Sayyidina Umar bin Khattab lolos satu waktu tidak mampu mengontrol satu wilayah negeri yang ada di pojokan sana, nggak terkontrol. Kemudian tiba-tiba terjadi gempa. Kaget Sayyidina Umar bin Khattab, dan sebagai seorang pemimpin yang bijaksana, langsung Sayyidina Umar bin Khattab berkunjung di tempat wilayahnya yang terjadi gempa. Apa yang beliau lakukan? Subhanallah. Ini tidak boleh kita ikuti beliau. Ya. Subhanallah. Ketika kita datang kemarin ke Cianjur, maka sebagai orang awam dan sebagai sesama muslim, maka ada nasihat yang membuat supaya mereka sabar, ikhlas, dan berjiwa besar, khususnya untuk para beriman. Subhanallah. Kita tidak boleh ngomong seperti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Baik, nanti kita bahas bagaimana kalimat kita. Apa yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab? Dikumpulkan semua rakyatnya dari wilayah yang terjadi gempa. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab melayani
yang membuat rakyatnya gemetar dan kaget. Apa pertanyaan beliau? Ya ayyuhan nas, hai manusia, wahai kaumku, maksiat apa yang telah kalian lakukan? Dosa apa yang kalian perbuat sehingga Allah murka dan menurunkan gempa menimpa kalian? Masya Allah. Sayyidina Umar bin Khattab kalau tanya berapa korban harta, berapa korban jiwa, enggak. Sayyidina Umar bin Khattab lebih memilih agar rakyatnya introspeksi diri. Subhanallah. Nah seharusnya yang kita lakukan di Cianjur tidak boleh kita bertanya. Harusnya kita bilang begini. Ya, ini ada nanti kalimat Sayyidina Aisyah ketika ditanya oleh Sayyidina Anas bin Malik tentang masalah gempa. Subhanallah. Ketika gempa terjadi, musibah bala dan bencana itu menimpa orang beriman, ahli iman, tenang, sabar, ikhlas. Ini Allah lagi mau agar kita dihapus seluruh dosa-dosanya. Allah lagi mau ditinggikan derajat kita di sisi Allah. Allah lagi mau supaya kita sabar, nanti di akhirat akan mendapatkan pahala yang luar biasa untuk orang beriman. Tapi jangan lupa, pada waktu yang sama ketika musibah bala dan bencana itu terjadi, kalau ada orang munafik, kadang taat, kadang maksiat, Masya Allah, kadang taat, kadang maksiat, kadang dosa, kadang pahala, maka musibah yang terjadi itu adalah peringatan keras dari Allah supaya dia kembali kepada Allah. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, supaya mereka semua taubat kepada Allah. Dan jangan lupa, pada saat yang sama ketika musibah itu terjadi, ketika menimpa orang-orang kafir, munafik yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, maka musibah dan bencana itu merupakan azab yang dikedepankan oleh Allah sebelum di akhirat azab menanti mereka yang sangat pedih. Jadi kalau kita datang ke Cianjur, bilangnya sabar saudara, Allah lagi mau kita semua diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya, kemudian diberikan pahala yang luar biasa. Begitu, tidak boleh ikutin Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Umar bin Khattab melakukan begitu dahsyat, karena beliau sahabat yang dijamin masuk surga, yang luar biasa keimanannya, amal solehnya, Masya Allah. Jadi pertanyaannya aneh, jadi dosa apa, maksiat apa yang kalian lakukan? Allah. Baik. Kemudian kita lari lagi bagaimana ketika terjadi gempa saat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz waktu itu menjadi khalifah dan terjadi gempa di wilayah. Langsung Sayyidina Umar bin Aziz itu langsung mengirim surat kepada seluruh gubernurnya, yang suratnya isinya adalah, hai para gubernurku, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dan bersedekahlah dengan harta-harta kalian sebanyak-banyaknya di jalan Allah. Nah, baik, nanti kita tarik pelajarannya. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ka'ab bin Malik ketika daerah yang terjadi gempa, apa kata beliau? Langsung saya terjemahkan. Sayyidina Ka'ab bin Malik ketika daerah yang dilanda gempa, beliau mengatakan, tidaklah bumi bergoncang, tidaklah bumi bergetar, kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas permukaan bumi ini. Insyaallah. Nanti kita cari tahu dari ini, kita ambil dulu semua kejadian. Kemudian Sayyidina Anas bin Malik, beliau bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Insyaallah, hai Aisyah, wahai istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapatmu tentang gempa bumi yang terjadi? Apa kata Sayyidina Aisyah? Masya Allah. Sayyidina Aisyah menjawab, ya Anas bin Malik, apabila tiga perkara
sudah merajalela di dunia ini, Masya Allah, maka Allah murka dan Allah akan timpakan azab, musibah, bala dan bencana di tengah-tengah mereka. Apa tiga perkara ini? Satu, jika Homer sudah merajalela, di mana-mana orang sudah bebas mabok, orang pengen mabok nggak kesulitan lagi. Di mana warung dia dengan mudah mendapatkan minuman beralkohol. Ini bahaya. Yang kedua, kalau di mana-mana sudah merajalela perzinahan, subhanallah, rumah-rumah panti pijat plus di mana-mana, tempat-tempat PKS di mana-mana, hotel-hotel yang bersembunyi di bawah naungan. Padahal istri-istrinya adalah orang begitu. Masya Allah, perzinahan sudah merajalela. Dan yang ketiga, kalau musik sudah menggema di dunia ini sampai mengalahkan suara zikir, mengalahkan suara bacaan Al-Quran, mengalahkan suara azan, Masya Allah, kalau sudah tiga hal ini merajalela, kata Sayyidatina Aisyah, Allah akan guncangkan bumi. Allah akan perintahkan agar bumi itu berguncang, membinasakan orang-orang yang di atasnya. Subhanallah. Nah, baik, cukup ya, nggak usah punya banyak lagi. Nah, setelah kita analisa beberapa kejadian yang lalu di zaman-zaman orang saleh, ada pertanyaan di benak kita. Ada apa ya? Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Aziz, Ka'ab bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik, semua mengkaitkan gempa, musibah, bencana dengan maksiat dan dosa? Ada apa? Nah, kita coba buka Al-Quran Al-Karim supaya kita makin kuat. Ada apa sebenarnya? Baik, satu, kita ambil dari surat Quran, surat Al-Qasas 59. Allah Jalla wa'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Masya Allah. Apa artinya? Dan Allah tidak sekali-kali menimpakan azab, membinasakan penduduk suatu negeri kecuali penduduk negeri tersebut sudah banyak yang berbuat zalim. Satu, Masya Allah. Yang kedua, surat Al-A'raf ayat 96. Ini ada dua janji Allah. Yang demi Allah, kalau Allah sudah berjanji, ya ikhwan, pasti ditunaikan demi Allah. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh. Janji yang pertama. Kata Allah, walau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri-negeri, penduduk satu kaum, penduduk satu daerah, amanu wattaqaw, beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berjanji, la fatahna 'alaihim barakatin, Allah akan bukakan pintu-pintu keberkahan minas samai wal ardh, dari langit dan dari bumi. Janji yang kedua, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi kalau penduduk negeri, penduduk satu daerah, kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan syariat Allah, mendustakan keadilan Allah, Masya Allah, maka Allah akan turunkan siksa di tengah mereka disebabkan oleh perbuatan mereka. Jadi pantas kalau Sayyidina Umar bin Khattab mengkaitkan antara musibah, bala, bencana dengan dosa. Pantas kalau semuanya mengkaitkan gempa dengan dosa dan maksiat. Baik, cukup ya dua ayat. Kemudian kita ambil dari hadis bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ngaji sudah qaul ulama, riwayat, Quran, sunnah, hadis. Rasulullah SAW pernah bersumpah. Ini hati-hati.
Kalau menemukan hadis Rasulullah bersumpah, berarti perkara itu bukan perkara main-main itu. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Walladzi nafsi biyadihi la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikanna an yaqasallahu 'alaikum iqaman minhu summa taqulahu wa la yustajabu lakum. Masya Allah. Rasulullah bersumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, demi Allah, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Hai engkau kaum muslimin, sungguh-sungguhlah beramal ma'ruf dan nahi munkar. Allah la yusikanna, Allah yang akan sungguh-sungguh an yab'asallahu 'alaikum iqaban minhu, Allah yang akan sungguh-sungguh menurunkan azab menimpa kalian berupa musibah, bala dan bencana. Dan kalau sudah azab itu turun, bencana itu turun, kemudian summa tad'unahu, engkau semua berdoa minta tolong kepada Allah, ya ya, la yustajabu lakum, Allah tidak akan mengijabah doa kita. Masya Allah. Jadi apa kata Nabi? Kita semua diperintahkan amal ma'ruf nahi munkar. Ikhwan, hati-hati. Amal ma'ruf nahi munkar ini adalah bagian dari tugas agama dan tidak boleh dipisahkan. Kalau kita tidak mampu nahi munkar, ya ikhwan, maka bekerja sama, dukunglah orang yang melakukan nahi munkar. Karena amal ma'ruf itu ibarat seorang petani, itu adalah nanam padi. Amal ma'ruf itu nanam padi. Kita yang lagi ngaji di pondok pesantren, ngajarin Quran, ngajarin agama, ngajarin kitab, itu adalah orang ulama yang sedang nanam padi, sedang beramal ma'ruf. Nah, kalau kita pengen panen, kalau kita seorang petani yang cerdas, kalau pengen panennya bagus hasilnya, bukan hanya sekedar rajin padi, tapi kita juga harus berusaha memberantas hamanya. Karena iya, begitu padi tumbuh, hamba itu pasti datang untuk menggerogoti, merusak kita punya padi. Begitu juga beramal saleh. Amal makruh itu mengajarkan kebaikan, ya, nahi munkar memberantas tikusnya, memberantas hamanya. Kalau Islam Indonesia mau jaya, mau kuat, mau bagus, maka hendaklah dua-duanya dilakukan, nanam padi dan memberantas hama, mengajak orang berbuat baik, mengajarkan kebaikan dan memberantas kemungkaran. Ustaz saya tidak bisa. Kalau tidak bisa, cukup doakan, cukup dukung dan bekerja sama dengan ulama-ulama kita, ormas-ormas yang mereka gigih bernahi munkar. Sebaliknya, kita tidak cukup dengan nahi munkar terus, ya ikhwan. Mana mungkin kita rajin berantasin tikus sementara padinya nggak ditanam-tanam. Yang ada panen apa? Panen apa? Panen tikus. Ya. Orang berantasin hama terus padinya nggak ditanam-tanam, yang panen tikus jadi. Jadi nggak boleh kita gegap gempita, sibuk nutup perjudian, nutup perzinaan, tapi dia nggak sholat 5 waktu, tapi dia nggak ngaji Quran, tapi dia nggak masuk masjid. Nggak boleh begitu, ya Pak. Kita mesti dua-duanya ditegakkan sesuai dengan kemampuan kita. Kira-kira jelas kan ini? Paham kan ini? Nah, baik. Lanjut lagi. Satu lagi hadis supaya kita mengimani, ya. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW pernah pulang ke rumah dengan tubuh gemetar. Rasulullah gemetar, keluar keringatnya sebesar biji jagung, gemetar, dingin, disambut oleh istrinya tercinta, Sayyidatina Zainab binti Jahsh radhiyallahu ta'ala, dipeluk, disambut, diselimuti baginda Nabi, ditenangkan oleh istrinya. Subhanallah. Begitu Rasulullah tenang, istrinya polos bertanya, "Ya Rasulullah, ma yusibu ya Rasulullah, apa yang
musibah bala dan bencana yang datang maka kena ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Na'am, tidak kasir al-khabas. Iya, semua kita akan kena kalau maksiat sudah merajalela. Masya Allah. Kalau maksiat sudah merajalela, kita semua akan kena. Coba kita lihat bagaimana dahsyatnya gempa yang terjadi di Cianjur. Ya, tanggal 4 kemarin saya update lagi karena saya nggak nonton TV. Ya. Kalau ada sempat saya buka medsos, jadi kabarnya dari medsos. Allah, tanggal 4 kemarin saya update terakhir, lama banget ya. Sekarang nggak pernah nonton TV, nggak pernah buka medsos lagi. Apa yang terjadi? Saya lihat tanggal 4 korban jiwa di Cianjur 309 jiwa yang wafat. Kemudian yang luka-luka dirawat 2.946, yang mengungsi belasan ribu. Masya Allah. Wow. Dan dari 309 jiwa yang meninggal ini, mayoritas yang menjadi korban sampai meninggal, mereka adalah anak-anak yang tak berdosa, anak-anak yang waktu gempa mereka lagi ada di dalam kelas mereka, mereka lagi ada di dalam pondok-pondok pesantren mereka, mereka lagi belajar, mereka tak berdosa, mereka keruntuhan pembangunan ya Pak, keruntuhan beton-beton, ada yang tulang pinggangnya patah, ada yang pahanya patah, ada yang kepalanya pecah. Masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat, musibah bala dan bencana enggak nyari mana pembuat dosa, mana orang yang tidak berdosa, mana kiai, mana pelacur, enggak ditanya. Masya Allah. Jadi kalau musibah sudah terjadi mengerikan. Wow. Maka itu ada peringatan dari Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Wattaqu, takut kau kalian semua hai orang beriman. Wattaqu, jaga kau hai kalian semua orang beriman. Jaga dari apa? Fitnatan, fitnah yang bisa berupa bala, musibah dan bencana menimpa kalian. Dan kalau sudah itu terjadi, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, maka tidak hanya menimpa orang yang berdosa saja, tapi orang soleh pun terkena. Allahu Akbar walillahi. Baik, sebelum pertanyaan saya yang kita pinjam untuk kita semua, kita naik lagi ke hadis lagi supaya lebih kuat. Hadis kursi. Bapak-bapak tahu ya, kalau hadis kursi ini adalah kalam Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Jadi bukan kalam Nabi, bukan ucapan Rasulullah, ucapan Allah yang tidak tertulis dalam Al-Quran. Ini disebut dengan hadis kursi. Bukan aku pegang tanpa lulusan, ya, hadis kursi yang pasti sahih. Apa dalam hadis kursi ini terjadi? Rasulullah SAW pernah bercerita ini. Allah pernah memerintahkan malaikat Jibril untuk menghancurkan kota-kota. Ya Jibril, ihrik Madinah kata Jibril, hancurkan kota itu. Ini Rasulullah yang cerita. Langsung malaikat Jibril turun menghancurkan kota-kota yang diperintahkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Tapi tiba-tiba malaikat Jibril terhenti. Ada satu kota yang malaikat Jibril tidak berani menghancurkannya. Kenapa? Karena malaikat Jibril menyaksikan di kota itu ada seorang laki-laki yang ahli ibadah, ahli ilmu. Dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah sekejap manapun. Dia terus zikir terus, sehingga malaikat Jibril tidak berani menghancurkan itu. Langsung malaikat Jibril naik lagi, ya Rabb, aku sudah menghancurkan kota-kota yang kau perintahkan, tapi ada satu kota yang aku tidak berani menghancurkan dia. Kalau di kota itu ada hamba-Mu ya Rabb, ada hamba-Mu yang soleh, ada hamba-Mu yang iman, hamba-Mu itu tak pernah berbuat maksiat kepada Engkau ya Rabb. Apa kata Allah? Demi Allah, Allah tahu sebelum malaikat Jibril menebarkan itu. Subhanallah. Apa kata Allah? Hei Jibril,
Tapi ya Jibril, hamba itu kalau di depan matanya ada orang yang bermaksiat, kalau di depan matanya syariatku diinjak-injak, syariatku diingkari, ya Jibril, hamba itu wajahnya tak pernah berubah, wajahnya diam-diam saja, biasa-biasa saja. Jangankan dia mau beramal ma'ruf nahi munkar wahai Jibril, dia diam semu paksa ketika syariatku diingkari. Masya Allah. Lalu apa? Madinah kita hancurkan orang itu. Subhanallah. Ada ulama hebat, malaikat Jibril kan berani hancurin, tapi ternyata ulama itu dia hanya fokus ibadah untuk dirinya. Ketika di depan matanya ada orang mabuk, jangankan berusaha mencegahnya, wajahnya saja berubah. Ketika syariat Islam diinjak-injak di depan matanya, jangankan mau mencegahnya, wajahnya saja tidak berubah. Itulah yang membuat Allah murka dan dihantarkan musibah di kota yang juga hancur. Allahu Akbar. Masya Allah. Baik, aman satu lagi. Kita ambil dari satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dalam kitab tersebut, Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad menukil satu riwayat dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala. Apa riwayatnya? Subhanallah. Allah pernah menghancurkan satu negeri. Allah pernah menghancurkan satu negeri sehancur-hancurnya, yang mana di negeri tersebut ada 18.000 orang soleh. Enggak sedikit Pak. Kalau kami satu, ini ada 18.000 orang soleh, dan amalan mereka di sini ditulis amalun kal amalul anbiya. Amalan 18.000 mereka adalah amalan-amalan para nabi. Subhanallah. Tapi Allah hancurkan kota itu. Kenapa? Karena yang 18.000 orang soleh itu Pak, dia sudah tidak mampu membendung maksiat dan kezaliman yang sudah merajalela di kota itu. Maka Allah hancurkan sehancur-hancur. Nah, jadi hati-hati. Kalau kita punya wilayah, kita punya tempat tinggal, Pak. Kalau mendengar ada tempat maksiat, jangan diam. Ya. Tim DKM dan para mujahid Al-Fat berkumpul, bukan untuk menggeruduk, ya, tapi datangi mereka, silaturahmi ke mereka, dan sampaikan baik-baik. Subhanallah. Hati-hati, bahaya. Nah, baik. Setelah kita tahu ilmunya, pantas kalau Sayyidina Umar bin Khattab dan yang lainnya mengkaitkan kejadian musibah bala dan bencana dengan dosa dan maksiat, pantas, karena Al-Quran dan hadis menerangkan bahwa setiap kali dosa, setiap kali maksiat itu punya andil mengundang bala, musibah dan bencana. Sampai di sini paham nggak? Paham nggak nih? Nah, supaya iman kita tidak ikut-ikutan orang liberal. Baik. Nah, kalimat pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab coba kita pinjam. Jujur Bapak jawab, kita pinjam. Kita jangan menyalahkan orang Cianjur atau orang manapun, karena Cianjur bagian dari negeri kita tercinta Indonesia. Maka pertanyaannya adalah untuk kita semua. Hai negeri tercinta, hai Indonesiaku, dosa apa yang kamu perbuat? Maksiat apa yang kau lakukan? Sehingga Allah murka, Allah timpakan musibah bala dan bencana bergiliran di sudut-sudut negeri. Maksiat apa yang kau lakukan? Masya Allah. Tanyakan juga kepada para pemimpin negeri ini, Pak. Tanyakan, hei para pejabat, hei para pemimpin negeri, maksiat apa yang kalian lakukan? Maksiat apa yang kalian perbuat sehingga Allah murka, menurunkan musibah bala dan bencana kepada kaum punya rakyat? Jangan lupa tanyakan juga kepada para ulama, jangan tanyakan juga kepada para habaib, tanyakan juga kepada para ustaz, tanyakan juga kepada para kiai, kiai, ulama, dosa apa, maksiat apa yang kalian biarkan sehingga Allah murka, Allah turunkan musibah bala dan bencana kepada kaum punya umat? Dan tanyakan
Setiap pribadi, hei diri ini, dosa apa yang sampai saat ini masih kita lakukan, yang sampai saat ini masih kita hobi melakukannya. Subhanallah, sehingga Allah murka dan Allah timpakan musibah di tempat kita punya negeri. Masya Allah. Karena demi Allah, siapapun, dari pejabat sampai rakyat, dari ulama sampai santri, dari kita sampai yang paling bawah, siapapun yang melakukan maksiat dan dosa, berarti dia punya andil mengundang murka Allah sehingga turun musibah, bala dan bencana. Dan ada dengan semua kita. Nah, maka solusinya satu saja. Solusinya satu saja. Yuk kita sama-sama taubatan nasuha. Mumpung musibah dan bencana belum menimpa kita punya tempat. Kalau sudah menimpa kita punya tempat, summa tad'unahu, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, fala yustajabu lahu. Allah tidak akan tolong lagi. Siap taubat? Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua, hai orang-orang yang beriman, niscaya kalian akan merdeka, selamat dari bala musibah dan bencana. Kira-kira paham? Paham? Nah, jadi tolong nanti dijawab kalau ada orang-orang liberal yang mengatakan bahwa oh biasa, kalau akhir tahun memang biasa, terjadi musibah di mana-mana biasa. Nah, ini orang yang imannya lemah, Pak. Dia menghilangkan Allah sebagai penggerak seluruh yang terjadi di muka bumi ini. Paham ya? Nah, mari kita sama-sama taubat, ajak masyarakat untuk bertobat. Maka alhamdulillah Al-Fakir di mana-mana datang mengajak jamaah untuk berzikir taubat. Yang besok insyaallah kita akan berzikir di Masjid Al-Furqan. Kita ajak untuk sama-sama kita bertaubat kepada Allah. Dan kita ini mewakili dari penduduk negeri Indonesia. Kita mewakili, kita minta sama Allah supaya Allah meredam murkanya, yang Allah masih menurunkan mahabbah kepada penduduk negeri ini dan dihilangkan dari negeri kita tercinta Indonesia musibah, bala dan bencana, sehingga hujannya tidak menjadi banjir, kemaraunya tidak menyebabkan kebakaran. Insya Allah. Baik Bapak-bapak sekalian, waktu yang sangat singkat ini sudah pas banget ya, pas bisa. Maka Al-Fakir Ahmad Bradi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya mohon maaf karena Al-Fakir punya misi untuk menyampaikan ilmu ini di tengah-tengah orang menyampaikan ilmu yang sesat, yang salah tentang menanggapi masalah musibah dan bencana. Maka Al-Fakir diajarkan oleh guru dan para ulama agar menyampaikan bahwa begini loh kejadiannya, ini loh penyebabnya, dan taubatlah solusinya. Insya Allah. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an